Bab 41. Bang, boleh ngobrol santai kan? Clara bertanya dengan hati-hati. Boleh, kamu mau ngomong apa? Sebenarnya adek juga nggak mau bersikap seperti tadi, tapi entah kenapa selalu aja ada hal yang berkaitan dengan mantan kamu. Brian masih menatapnya lekat, membiarkan Clara menyelesaikan kalimatnya. Kira-kira masih ada lagi nggak sesuatu yang masih kamu simpan, berkaitan dengan dia? Lanjut Clara. Abang juga nggak tahu dan nggak ingat sama sekali, entah kenapa masih ada barang-barang yang berkaitan dengan dia, sumpah abang nggak berniat buat nyakitin kamu, sayang. Jelas Brian dengan sungguh-sungguh, sorot matanya mengatakan kejujuran, dan Clara menyadari itu. Itu karena dia udah masuk terlalu jauh ke dalam hidup kamu, mau jujur boleh kan? Brian mengangguk tanpa membantah apa yang dikatakan Clara. Itu benar, semuanya benar. Tisya memang begitu dalam memasuki hidupnya. Mungkin jalinan cinta mereka hanya sekitar 3 tahun, tapi perkenalan dan pendekatan lebih dari itu. Kenapa semuanya begitu menyakitkan? Padahal itu hanya masa lalu kamu, itu karena adek nggak bisa nerima kenyataan kalau ternyata kamu pernah bermesraan dengan perempuan lain, cuma itu. Maaf kalau terkesan egois. Clara mencoba mengungkapkan isi hatinya dan kali ini ia akan mencoba bersikap dewasa dan berlapang dada, sepertinya mengungkapkan isi hati adalah cara terbaik untuk melepaskan semuanya. Iya abang ngerti, sayang. Mau nanya? Kamu jawab jujur ya bang. Lanjut Clara lagi. Iya, tanya apapun yang kamu mau, tapi jangan sampai itu buat kamu sakit hati. Kenapa setiap membahas soal Tisya abang selalu emosi? Apa kamu masih punya perasaan sama dia, sayang? Clara sudah siap dengan jawaban apapun yang diberikan Brian. Bukan, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Abang hanya merasa bersalah sama dia, hanya itu. Meski tak begitu memahami perasaan bersalah yang dimaksud Brian, Clara tak ingin lagi melanjutkan pertanyaannya. Semuanya sudah cukup baginya. Besok, kamu kerja bang. Wanita itu mengubah pembicaraan. Iya sayang, tinggal beberapa hari lagi abang dinas di sini, kamu sama ibu dulu ya. Tapi abang usahakan cepat pulangnya. Iya, nggak apa-apa kok. Abang selalu berdoa supaya kamu segera pulih dan kita cepat kembali ke rumah. Amin, apalagi waktu kita tinggal beberapa hari lagi di rumah itu, jawab Clara dengan wajah sendu. Brian tak menjawab lagi, ia hanya mengusap lembut pipi kanan istrinya dengan kasih sayang. Clara mengambil ponselnya yang berada di bawah bantal, membuka kunci layar dan melirik sekilas tanggal yang tertera di layar ponselnya, ia pun tersenyum. Kamu tahu nggak bang hari ini tanggal apa? Spesial banget, tanya Clara. Emang apa? Anniversary pernikahan kita kan masih beberapa bulan lagi. Bukan, bukan tanggal nikah. Tapi tanggal pertama kita bertemu, jawab Clara dengan semangat. Oh iya, kok kamu ingat sih? Brian tak habis pikir kenapa wanita selalu saja ingat dengan hal-hal kecil seperti itu. Apa itu penting? Pikirnya. Ya ingatlah, itu tuh penting banget, selain tanggal pertama kita bertemu, setahun yang lalu juga adek hampir bertengkar dengan Pak Adrian, atasan di kantor. Jadi akan selalu diingat dan dikenang. Jelas Clara. Brian mengerutkan dahinya, mengapa juga Clara harus bertengkar dengan atasannya, emang nggak takut dipecat? Kok bisa gitu sih sayang? Kenapa? Ya bisa, tapi rasanya sekarang pingin berterima kasih sama Pak Adrian, kalau nggak gitu mungkin nggak bisa punya suami idaman seperti kamu, pengakuan Clara membuat Brian tersenyum lebar. Jarang sekali istrinya mengungkapkan kata-kata manis seperti itu. Meski sederhana tapi obrolan seperti ini sangat menyenangkan baginya. Pagi itu Clara sedang terburu-buru mengingat pekerjaannya yang kemarin belum selesai karena begitu banyak. Saat sedang duduk di hadapan komputernya, Clara kamu dipanggil Pak Adrian tuh segera ya. Ujar Neni. Apalagi sih, ini aja belum kelar, ya ampun. Iya Pak. Clara sudah masuk ke dalam ruangan atasannya. Clara, tolong kamu antarkan data ini ke kantor kejaksaan ya,
temui jaksa yang bernama Brian, kamu cari tahu aja sendiri orangnya yang mana. Sekarang ya, mereka butuh sekali data ini untuk penyelidikan. Perintah yang diberikan Pak Adrian membuatnya berdecak, sambil meraih flash disk itu. Iya Pak, hanya ini kan. Tapi Pak kerjaan saya masih banyak banget, apa nggak bisa diwakilin aja sama Adi? Dia kan udah biasa bolak-balik ngantar surat, kalau sekedar ngantar flash disk ini sepertinya dia bisa Pak. Clara berucap dengan hati-hati, dan berharap Pak Adrian setuju. Nggak bisa Clara, ini data bukan sembarang data. Kalau nanti pihak kejaksaan minta penjelasan lebih gimana? Emang si Adi bisa jelasin? Jangan bikin malu lembaga kita lah. Oh ternyata tidak berhasil, tapi yang dikatakan atasannya itu ada benarnya juga. Ya udah Pak, saya pergi sekarang. Tapi ternyata Clara tidak langsung pergi. Ia kembali duduk di meja kerjanya menyelesaikan beberapa pekerjaan terlebih dahulu, karena tanggung apalagi ini tentang menganalisa. Jika terhenti sebentar maka bisa lupa semuanya, maka ia lebih memilih menunda 1 jam saja. Setelah 1 jam berlalu, Pak Adrian kembali menemui Clara, menghampirinya. Clara kenapa belum juga kamu antar? Mereka udah nunggu loh dari tadi, dengan nada tinggi. Clara tahu atasannya itu mulai kesal. Iya, iya Pak tadi kerjaannya nanggung jadi saya selesaikan dulu, ini saya pergi sekarang. Dengan menggunakan motor matiknya Clara pergi ke kantor kejaksaan itu, setelah perjalanan 20 menit, akhirnya ia sampai. Belum sempat melangkah masuk, ia sudah dicegat oleh satpam yang bertugas. Maaf Ibu mau bertemu dengan siapa? Oh saya mau ketemu dengan Pak Brian. Keperluan apa Bu? Tanya satpam lagi. Semakin membuat Clara kesal, ia tak menyangka hanya ingin mengantarkan data saja akan seribet ini, membuang waktunya. Mau ngantar data Pak? Oh baiklah, silahkan masuk dari lobi langsung ke kiri ketemu ruangan pertama, itu ruangan Pak Brian. Maaf ya Bu, silahkan gunakan ide ini, menandakan kalau Ibu adalah tamu. Jadi orang di dalam tidak bertanya-tanya, ujar satpam dengan ramah, sambil memberikan gas ide itu kepada Clara. Ya Pak terima kasih, Clara langsung melangkah masuk, sesuai arahan satpam. Mengetuk pintu terlebih dahulu, lalu muncullah seorang lelaki yang lumayan tampan. Ini data yang diminta Pak. Oh iya, sepertinya kamu salah orang. Silahkan masuk dulu, ujar lelaki itu yang tak lain adalah Robbie rekannya Brian. Saat Clara melangkah masuk ke dalam ruangan, ia mendapati seorang laki-laki yang lebih tampan. Sedang duduk di sofa memangku laptop. Pak jaksa ganteng itu yang butuh data kamu, silahkan. Clara mengangguk dan berjalan mendekati laki-laki itu yang tak lain adalah Brian. Brian pun menoleh sedikit ke Clara, silahkan duduk, titahnya. Selamat siang Pak Brian, ini data yang Bapak minta, maaf terlambat menyampaikan. Setelah meletakkan flash disk di atas meja. Tapi maaf Pak saya buru-buru dan harus kembali ke kantor sekarang. Brian masih sibuk dengan laptopnya, kemudian menoleh dan meletakkan laptopnya di atas meja. Saya bahkan belum lihat isi flash disk itu, apa kamu nggak bisa tunggu sebentar? Di ganteng-ganteng galak ternyata. Dia yang butuh kenapa juga dia yang marah-marah, nggak ada ramahnya lagi. Gerutu Clara dalam hati. Gini aja deh, saya minta nomor HP kamu. Kalau ada data yang kurang atau saya butuh penjelasan, saya telpon kamu. Brian mengambil ponselnya dari saku memberikannya pada Clara. Ya boleh Pak. Clara mengetik nomornya dan tak lupa memberikan namanya pada kontak itu. Oh nama kamu Clara, ucap Brian. Setelah melihat layar ponselnya. Iya Pak, silahkan hubungi aja kalau ada yang kurang jelas. Saya permisi. Dengan seulas senyum. Terima kasih, Clara. Itu nomor saya, setelah melakukan panggilan ke nomor Clara hanya untuk memberitahu nomornya. Iya Pak, saya simpan. Clara kembali menuju kantor, ia berharap semoga tidak pernah lagi berurusan dengan kantor kejaksaan yang masuknya saja ribet sekali, pikirnya. Tumben lo mau ngasih nomor HP ke orang, apalagi cewek.
Robby yang masih berada di situ sejak tadi memperhatikan mereka. Karena cantik. Berhijab lagi, lanjut Robby lagi dengan nada mengejek. Enggak juga, ya habisnya dia buru-buru gitu. Belum juga gue lihat datanya udah permisi aja. Daripada ribet ya mending tukaran nomor. Ya tapi kan bisa hubungin atasannya. Pak Adrian, biasanya juga gitu kan. Robby menaikkan alisnya. Oh iya, nggak kepikiran ke situ gue, jawab Brian seolah mengelak. Clara sudah sampai di kantornya. Kembali duduk di hadapan komputernya dengan mejanya dipenuhi berkas. Tak peduli keadaan sekitar, ia terus menyelesaikan pekerjaannya dan melewati makan siang. Akhir-akhir ini memang kantor mereka begitu banyak pekerjaan, terlebih rekannya Rio sedang melakukan perjalanan dinas keluar kota. Membuatnya harus menanggung beban kerja lebih. Ponsel Clara berbunyi, tanda pesan masuk. Clara mengalihkan pandangannya dari layar komputer ke layar ponsel, sebuah pesan masuk dari nomor yang baru 1 jam yang lalu ia simpan. Data yang kamu kasih cukup jelas, terima kasih atas kerjasamanya, Clara. Iya Pak Brian, sama-sama. Setelah membalas pesan, Clara meletakkan ponselnya, dan kembali bekerja. Ia bernafas lega, syukurlah kalau begitu. 2 minggu kemudian. Pak Adrian sedang menerima panggilan telepon di ruangannya. Iya Pak Brian, baiklah akan saya kirim staf saya untuk memberi keterangan terkait kasus itu. Nanti ada staf saya yang bernama Rio akan menemui Bapak. Ujar Pak Adrian, kala itu Brian membutuhkan beberapa berkas dan data lain untuk penyelidikannya. Tapi Pak Adrian, kalau boleh, kirimkan staf Bapak yang tempo hari menemui saya, dia aja Pak yang kesini. Apa bisa? Clara maksudnya. Iya Pak. Baiklah kalau begitu, karena sama saja, terkait data dan dokumen yang Bapak minta memang mereka berdua yang membidangi. Terima kasih Pak Adrian. Clara tak menyangka bahwa ia harus kembali berurusan dengan kantor kejaksaan, dengan membawa beberapa map yang berisikan dokumen. Untuk kedua kalinya menginjakkan kaki di kantor ini, Satpam sudah tak lagi mencegatnya, terlebih melihatnya menenteng beberapa map. Clara melangkah masuk ke ruangan Brian. Mengetuk pintu, dan disambut ramah oleh lelaki itu. Hai, silahkan masuk. Maaf ya kalau kamu harus berurusan lagi dengan saya, sambil tersenyum. Tumben senyum. Gumam Clara dalam hati. Iya Pak, memang sudah menjadi tugas saya. Jawab Clara tak kalah ramah. Brian duduk di sofa, dan mempersilahkan Clara juga. Mereka saling berhadapan. Ini berita acara klarifikasinya. Clara mengeluarkan beberapa lembar dokumen dan memperlihatkan pada Brian. Ini, kamu yakin alamat pelakunya valid? Tanya Brian, pandangannya tak terlepas dari Clara. Iya, kan sebelum diklarifikasi diminta KTP-nya dulu Pak, jawab Clara. Tapi kan bisa aja, itu bukan domisili asli mereka. Gimana ya, saya butuh banget buat ketemu orang-orang ini. Iya sih Pak, ya jalan satu-satunya cari alamat mereka dong. Kapan kamu bisa? Maksudnya Pak, pergi sama saya, mencari 2 orang ini. Soal itu, saya harus izin dulu sama atasan Pak. Biar saya yang minta izin sama Pak Adrian. Sejak hari itu, mereka jadi sering pergi bersama. Clara sudah keseringan bolak-balik dari kantornya ke kantor kejaksaan. Sepertinya kantor itu sudah menjadi bagian dari pekerjaannya. Setelah ini, kemana lagi? Ini bukan daerah saya, jadi saya nggak terlalu hafal jalannya. Belok kanan Pak, Clara memberi arahan pada alamat rumah seseorang yang ingin Brian temui. Maaf ya karena kamu harus melewati makan siang. Ujar Brian yang kala itu merasa bersalah karena membuat wanita itu harus terlibat dengan pekerjaannya. Iya Pak, nggak apa-apa kok, udah biasa juga saya seperti ini, padahal perut Clara sangatlah lapar kala itu. Bagaimana tidak, sudah jam 3 sore. Jangan panggil Pak dong, saya kan belum tua, sepertinya kita seumuran. Jadi panggil apa? Kesannya nggak profesional dong. Ah nggak Pak, kita nggak seumuran.
Usia Bapak lebih 3 tahun di atas saya. Iya biar nyaman, kita kan juga bisa jadi teman. Kok kamu tahu usia saya? Brian menoleh, heran. Maaf saya nggak sengaja melihat ide pegawai Bapak, kan tertera tahun lahirnya, hehe. Jawab Clara jujur. Oh. Lalu Brian membelokkan mobilnya ke sebuah minimarket. Sebentar ya, lelaki itu keluar, mengambil ponselnya dari saku dan melakukan panggilan. Clara terus memperhatikan lelaki yang sedang asyik berbicara di telepon itu, tersenyum dan sesekali tertawa. Pasti pacarannya, atau istrinya. Sekitar 10 menit menunggu, Brian masuk ke dalam mobil dengan membawa 2 botol air mineral dan beberapa roti isi coklat. Nih, makan dulu. Lumayan buat ganjal. Makasih, Pak. Jangan Pak lagi dong. Abang aja. Iya Bang Brian, dari situlah panggilan Clara ke Brian berubah. Walau sedikit canggung tapi Clara mencoba menerimanya. Ya seperti yang dikatakan Brian tadi kan mereka bisa jadi teman. Mereka masih berhenti pinggir jalan, di dalam mobil sambil menikmati makanan. Nanti setelah ini kita singgah makan dulu ya, kalau nggak kesoren. Nggak usah bang, langsung pulang aja. Nanti dicariin ibu, hehe. Oh gitu, ya udah. Brian menatap lekat pada wajah Clara, membuatnya gugup ditatap seperti itu. Kenapa ya bang? Clara bertanya heran. Itu, di bibir kamu ada coklat. Oh, iya. Clara langsung mengambil tisu yang berada di dashboard segera ia lap sudut bibirnya perlahan. Bikin jantung mau copot aja. Kamu punya pacar. Clara mengernyitkan dahinya heran, pertanyaan macam apa ini? Kenapa harus ada pertanyaan seperti ini? Enggak, jawab Clara singkat. Brian tersenyum tipis. Aku cuma khawatir pacar kamu marah kalau keseringan pergi berdua gini. Entah hanya alasannya saja bertanya padahal mungkin ia penasaran ingin tahu lebih jauh mengenai Clara. Oh, jangan khawatir. Jomblo seperti saya mah bebas. Jawab Clara asal. Ngomongnya nggak usah formal lagi dong, santai aja. Clara hanya membalas dengan senyuman. Setelah menghabiskan makanannya, Brian kembali melajukan mobilnya perlahan. Ponselnya kembali berdering. Tapi langsung ia matikan menggeser ke tanda merah. Istrinya ya bang. Keceplosan karena penasaran Clara pun tak tahan untuk bertanya. Bukan, maksudnya belum jadi istri, masih calon. Jawaban Brian membuat Clara membulatkan mulutnya membuat huruf O. Tapi kami LDR dan dia terlalu sibuk, saat aku ada waktu buat komunikasi dianya malah nggak bisa, begitu juga sebaliknya. Clara hanya mengangguk, maaf jadi curhat sama kamu, lanjut Brian lagi. Nggak apa-apa, santai aja. Hingga 2 bulan kemudian, mereka masih berkomunikasi dengan baik, meski tidak setiap hari. Tapi selalu saja ada hal yang mengharuskan Brian untuk menghubungi Clara. Sering mereka membahas beberapa hal yang berkaitan dengan penegakan hukum, karena pekerjaan mereka memang tak jauh dari hal itu. Dan selalu nyambung karena latar pendidikan mereka sama. Pernah juga beberapa kali Brian mengirimkan pesan kepada Clara hanya untuk sekedar bertanya kamu lagi ngapain. Clara membalas dengan biasa saja, karena ia sadar bahwa Brian hanya butuh teman ngobrol. Bahkan sering juga Brian mengajaknya makan siang bersama, namun sayangnya Clara selalu menolak dengan berbagai alasan. Andai saja status Brian sama sepertinya, single. Pasti ajakan itu akan disambut baik oleh Clara. Segala sikap Clara yang terlihat biasa saja membuat Brian semakin penasaran dengannya. Ini cewek kok beda banget ya, itulah yang ada di dalam pikirannya. Semakin Clara seperti itu, maka Brian semakin ingin mengenalnya lebih jauh. Ia sengaja menolak karena tak mau terbawa perasaan dengan segala sikap baik lelaki itu. Terlebih ia tahu bahwa Brian juga sudah punya kekasih atau lebih tepatnya calon istri. Menjadi orang ketiga bukanlah pilihan yang tepat. Pikirnya. Hari ini kemana? Masih ke desa yang kemarin buat nyari informasi. Robby bertanya kala Brian sudah bersiap-siap untuk tugas turun ke lapangan lagi. Iya, belum kelar. Jawab Brian.
Berdua aja. Iya? Lo mau ikutan? Ayo. Nggak ah. Takut ganggu. Robby tersenyum penuh makna. Brian tak lagi menjawab. Sebelum benar-benar melangkah keluar, ingat yang jauh di sana. Brian, mendengar kalimat itu dari Robby. Ingin sekali Brian melempar map yang berada di dalam genggamannya itu ke arah Robby. Apaan sih Rob? Lelaki itu menggerutu kesal, Robby melangkah keluar tak menghiraukan Brian lagi.